Dari dalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, silakan duduk. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kesediaan dari Andino untuk membawa kita dalam doa. Silakan Andino. Baik, siapa yang hari ini tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Ada Ibu. Siapa? Yang tidak masuk ada Reni, Stefania. Stefania. Bajunya belum rapi, tolong dirapikan. Kak Riko, Marcelo, tolong dirapikan bajunya ya. Yang lain sudah siap? Sudah. Oke, hari ini kita belajar pelajaran fisika. Nah, sekarang kalian bisa lihat dulu ini, ya. Ini kata-kata motivasi dari ilmuwan kita yaitu Sir Isaac Newton yang menyatakan apa yang kita ketahui adalah setetes air, apa yang tidak kita ketahui adalah lautan. Kira-kira siapa yang bisa mengartikan kata-kata motivasi dari Sir Isaac Newton? Makanya apa yang kita ketahui adalah setetes air, yang berarti apa yang kita ketahui itu belum semuanya, masih setengah dari semuanya, masih sedikit. Terus apa yang kita ketahui, apa yang kita tidak ketahui adalah lautan. Kita ketahui itu masih banyak, masih luas, jadi kita masih perlu belajar untuk mengenali semua itu. Oke, baik. Jadi dari kata-kata motivasi ini kita diajarkan untuk apa yang kita ketahui itu cuma sedikit ya, dan apa yang belum kita ketahui itu masih banyak. Jadi kita sebagai anak-anak sekolah semuanya, baik guru maupun kalian, harus perlu terus untuk belajar. Oke, guru lihat nih masih loyo-loyo. Sekarang kita mau tetap semangat dulu seperti yang biasa kita lakukan tiap pelajaran fisika, ya. Siapa yang mau memimpin kita? Saya Ibu. Oke, Riko, silakan Riko. Teman-teman silakan berdiri. Tepuk semangat satu. Baik, sebelum kita masuk di materi pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membagikan soal sebagai pretest kalian ya, mau tahu kemampuan awal kalian. Ya Ibu. Kalian bisa kerjakan sekitar 5 menit lah, 5 menit 10 menit ya. Ya Ibu. Pembelajaran minggu-minggu lalu ya, kalian sudah belajar tentang apa saja? Siapa yang masih ingat? Tekanan hidrostatik, kemudian hukum Pascal ya. Siapa yang bisa jelaskan kan waktu kita belajar minggu lalu kita belajar tentang massa jenis dan gaya. Ada gaya ya. Ya. Apa itu massa jenis dan apa itu gaya? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Saya Ibu. Oke, kalau Gabriel mau menjelaskan tentang apa? Massa jenis Ibu. Oke, massa jenis bagaimana massa jenis? Massa jenis adalah kerapatan massa tiap satuan volume benda. Kerapatan massa tiap satuan volume benda. Oke, tepuk tangan dulu. Kalau nonton mau jawab yang mana? Gaya Ibu. Gaya apa? Gaya ialah tarikan atau dorongan pada suatu benda. Gaya adalah tarikan atau dorongan pada suatu benda. Oke, tepuk tangan jika nonton. Nah, materi pembelajaran kita hari ini ada kaitannya juga dengan massa jenis dan gaya. Perhatikan video ini ya. Ya Ibu. Oke, dari video tersebut kalian bisa lihat lagi. Video itu menayangkan tentang apa? Boleh menjelaskan. Coba angkat tangan. Siapa yang bisa? Marcelo? Tadi videonya tentang apa, Nak? Ya, boleh yang dicelupkan ke dalam air. Boleh yang dicelupkan ke dalam air. Kenapa boleh yang dicelupkan ke dalam air? Mengaku kembali ke atas. Elmonto bagaimana? Mengaku kembali ke atas. Mengapung kembali ke atas. Karena pada kalian pernah kan mencoba menenggelamkan bola
dalam air. Terus nanti bagaimana? Apa yang kalian rasakan? Kalau Gabriel, bagaimana Gabriel? Terjadinya timbal balik. Timbal balik ya. Kayak ada apa semacam apa dari bawah? Dorongan ke kanan, dari bawah lagi kembali ya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, pertanyaan itu nanti akan terjawab di materi pembelajaran kita hari ini tentang hukum Archimedes. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini melalui pembelajaran dengan model problem based learning, kalian mampu menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi gaya apung pada suatu benda yang tercelup dalam fluida dengan baik dan benar. Kemudian, yang kedua, melalui pembelajaran dengan model problem based learning, kalian nanti akan mampu menganalisis konsep penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja kegiatan yang hari ini kita akan lakukan? Yang pertama, kalian akan melakukan percobaan atau eksperimen sederhana ya. Kemudian kalian nanti akan bersama-sama dengan teman kelompok kalian. Kalian akan berdiskusi. Kemudian setelah itu kalian nanti akan mempresentasikan jawaban hasil diskusi kelompok kalian. Kemudian nanti kita akan menarik kesimpulan bersama, memberi solusi permasalahan. Adapun cakupan materi yang akan kita pelajari hari ini kita belajar tentang hukum Archimedes dan penerapannya. Nanti kalian akan memahami apa itu hukum Archimedes, bagaimana hukum Archimedes itu. Kemudian kita akan mempelajari 3 keadaan benda dalam zat cair. Sekarang kita masuk di dalam orientasi masalah. Silakan kalian amati video yang akan dulu tayangkan di depan. Kalian amati baik-baik ya videonya ya. Waktu kecil kita pasti pernah main di pinggir kolam, terus iseng lempar batu ke dalam air. Waktu batu itu tenggelam, kita pun bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Kita mungkin berpikir, mungkin karena batu itu berat. Tapi terus kita lihat kapal yang jauh lebih besar dan jauh lebih berat dan mereka bisa tetap mengapung dan gak tenggelam. Lalu kita penasaran, kenapa itu bisa terjadi? Siapa yang bisa buatkan satu rumusan masalah dari video yang sudah ditayangkan di depan? Ada yang bisa? Oke, baik. Aprilia apa nak? Mengapa kapal laut yang masanya besar bisa apung? Mengapa kapal laut? Mengapa kapal laut yang masanya besar bisa terapung di laut? Rumusan masalah. Mengapa kapal laut? Rumusan permasalahan yang nanti akan kita pecahkan bersama melalui eksperimen sederhana yang akan kita lakukan, yaitu mengapa kapal laut yang masanya sangat besar dapat menampung di laut. Kalian sudah duduk menurut kelompok kalian? Ya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan melakukan eksperimen sederhana. Ibu akan bagikan LKPD kepada kalian. Baik. Di depan sini sudah tersedia alat dan bahan yang mau digunakan. Silakan perwakilan tiap kelompok untuk maju mengambil alat dan bahan yang kalian butuhkan untuk melakukan eksperimen tersebut. Silakan kalian baca LKPD yang sudah ibu bagikan, baca baik-baik, kemudian kalian bekerja sama menyelesaikan LKPD yang sudah dibagikan ya. Silakan kalian lakukan praktikumnya. Kalian bagi tugas. Ada yang bagian mengamati, melakukan percobaan, kemudian mencatat hasilnya di tabel hasil. Beri waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. 9, terima kasih. 10. Jadi
tinggi lah. 13. Ini 40, Kalau kalian mesti 8 ditambah. Dari sana. Kapal laut yang masanya sangat besar dapat mengapung di laut? Buatlah hipotesis berdasarkan rumusan masalah yang kalian buat. Karena di bagian bawah kapal ada rongga-rongga udara sehingga kapal tersebut bisa terapung. Perhatikan itu grafik yang dibuat oleh kelompoknya Mari. Jadi semakin besar, semakin besar volume bendanya, semakin besar pula ya. Barangan tangan untuk kelompoknya Mari. Kalian sedang melakukan praktikum sederhana tentang pengaruh volume benda terhadap gaya angkat. Kemudian kalian juga dari tadi melihat pengaruh massa jenis, ya, pengaruh massa jenis fluida terhadap gaya angkat. Jadi kalian sedang melakukan percobaan. Oh, berarti semakin besar bentuk bendanya, semakin besar volume bendanya, semakin banyak benda yang dapat ditampung di perahu. Jadi volume benda itu sangat mempengaruhi gaya angkat ke atas. Gaya angkat itu adalah gaya Archimedes, ya. Kemudian kesimpulannya dari tadi semua sama kesimpulannya atau beda-beda? Ya. Sebuah benda dikatakan melayang jika benda tersebut tercelup seluruhnya tetapi tidak mencapai dasar dari zat cair tersebut. Dia tercelup seluruhnya tapi tidak sampai di dasar, ya. Itu yang dinamakan benda melayang. Melayang di dalam zat cair, tercelup seluruhnya tetapi tidak sampai di dasar. Kalau tadi yang terapung sebagian tercelup, sebagian ada yang muncul di permukaan. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana penerapan hukum Archimedes itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi badan kapal laut berongga. Adanya rongga ini menyebabkan kapal laut dapat memindahkan air laut dengan volume yang lebih besar. Jadi di dalam kapal itu, di bawahnya itu dibuat lambung kapal yang terdapat rongga-rongga udara, ya, sehingga membuat gaya angkat ke atasnya semakin besar. Kalian tadi mengerjakan soal, kalian kerjakan, kemudian kalian kumpulkan, ya. Dari pertemuan kita selanjutnya, kita akan belajar tentang kapilaritas dan viskositas. Pelajaran hari ini sampai di sini. Namun sebelumnya kita mau semangat lagi. Semangat dua. Kamu bisa, kita